Di banyak tempat di dunia, keyakinan yang dianut oleh mayoritas sering dianggap sebagai bukti kebenarannya. Tapi pertanyaannya, apakah jumlah orang yang percaya cukup untuk membuktikan bahwa suatu gagasan memang benar? Dalam video ini, kita akan menelaah fenomena mayoritas dari perspektif sosiologis dan filosofis, sekaligus mengupas mengapa logika mayoritas kerap menyesatkan. Mari kita mulai dengan memahami bagaimana keyakinan mayoritas terbentuk. Keyakinan seseorang seringkali ditentukan oleh tempat ia dilahirkan. Jika lahir di Indonesia, kemungkinan besar ia seorang Muslim. Jika lahir di Swedia, besar kemungkinan ia seorang Kristen. Fenomena ini disebut ketergantungan geografis dan historis. Keyakinan mayoritas lebih sering diwariskan, bukan hasil penalaran kritis individu. Dengan kata lain, ia terbentuk dari transmisi budaya, bukan evaluasi bukti yang objektif. Perlu diingat, kebenaran sejati tidak bergantung pada jumlah pengikut. Hukum gravitasi, misalnya, tetap berlaku meski hanya sedikit orang yang memahaminya pada awal penemuannya. Selain faktor geografis, mayoritas juga terbentuk lewat indoktrinasi sejak dini. Seorang anak biasanya mewarisi identitas agama, bahkan sebelum ia mampu berpikir kritis. Praktik ini, meskipun sering dilakukan dengan niat baik, menciptakan gelembung kepercayaan yang sulit ditembus. Anak-anak dididik untuk melihat keyakinan mereka sebagai satu-satunya kebenaran, sementara keraguan dianggap tabu. Proses ini memang menjaga kesinambungan keyakinan dari generasi ke generasi. Namun, yang terbukti di sini hanyalah efektivitas transmisi sosial, bukan validitas ajaran itu sendiri. Sejarah membuktikan, mayoritas bisa salah. Pernah ada masa ketika mayoritas meyakini bahwa matahari mengelilingi bumi. Begitu juga perbudakan dulunya dianggap wajar oleh banyak orang. Mayoritas juga tidak selalu sejalan dengan moralitas. Klaim bahwa pandangan mayoritas adalah satu-satunya kebenaran kerap melahirkan fanatisme dan intoleransi yang justru membahayakan kelompok minoritas. Dengan kata lain, mayoritas hanya menunjukkan fakta sosial, bukan bukti kebenaran. Kesimpulannya, jumlah pengikut tidak bisa dijadikan dasar kebenaran. Untuk menilai validitas sebuah gagasan, kita perlu menimbang bukti, logika, dan konsistensi. Sebagai masyarakat modern, kita ditantang untuk melampaui logika mayoritas dan mengedepankan pemikiran kritis. Hanya dengan itu, kita bisa membangun dunia yang lebih adil, berbasis kebenaran, bukan sekadar popularitas. Bagaimana menurut kamu? Apakah ada perspektif lain yang bisa memperkaya diskusi ini? Tulis di kolom komentar.